Iya. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Terima kasih kepada teman-teman guru yang sudah bersedia hati berkenan menghadiri dalam penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, pada saat ini kita akan belajar memahami apa itu budaya positif. Jadi sebentar teman-teman guru, saya mohon kesediaan waktunya sampai selesai tetap berada di tempatnya. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Kalau saya mau bertanya kepada teman-teman semua, kira-kira apa budaya positif itu? Apa budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah ini? Contohnya seperti apa? Ya, kalau budaya positif itu adalah budaya yang menguntungkan, budaya positif, budaya yang menyenangkan. Seperti di sekolah kita menerapkan budaya mencintai lingkungan, itu positif. Ya, betul sekali ya, mencintai lingkungan. Selain itu, biasa juga ada yang kita sebut dengan budaya 5S. Apa itu budaya 5S? Yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Iya, jadi Bapak Ibu, itu adalah budaya positif yang biasa kita lakukan di sekolah ini. Ada juga biasa yang pernah kita ajarkan kepada anak-anak, budaya antri. Betul Ibu? Ya. Oke. Nah, untuk mendahului materi kita pada saat ini, kita akan didahului dengan pengantar dari konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia, memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang konsep pendidikan dan peran pendidik. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus berakar pada budaya bangsa sendiri. Pendidikan tidak hanya harus membekali peserta didik dengan pengetahuan, tetapi harus menanamkan nilai-nilai budaya dan identitas nasional. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran pendidik sebagai fasilitator dan pembimbing, bukan sekedar pemberi informasi. Pendidikan harus memfokuskan pada pengembangan karakter, moral, dan kemandirian dengan tujuan akhir membentuk individu yang mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Di sini bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah di mana kita sebagai pendidik itu membentuk karakter individu. Nah, sekarang kita lanjut. Dalam konsep inti budaya positif di sini ada 8 poin yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang pertama, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dikatakan tadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
Pembelajaran berdiferensiasi itu biasanya contohnya adalah pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Nah, kita bukan hanya mengajar, menjelaskan, tetapi ada bermacam-macam bentuk metode yang kita lakukan di dalam kelas untuk anak-anak itu tidak merasa bosan. Sekarang kita lanjut. Di sini ada yang dikatakan dengan disiplin positif. Disiplin positif, ketika mendengar kata ini, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi kalau disiplin itu tidak selamanya kita dengan menggunakan penghukum, ya. Kita bukan selalu menghukum anak-anak. Di sini dikatakan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, kita lanjut. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila ada beberapa bentuk. Yang pertama, cipta Tuhan dengan segenap ciptaannya. Kemudian, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian di sini adalah yang dikatakan dengan IGO Primary Year Program. Nah, ini adalah sikap murid: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut, yang ketiga, ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini kalau petunjuk hidup itu peduli, penelaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati. Kemudian keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau kebutuhan dasar manusia itu kira-kira biasa apa yang menjadi kebutuhan kita? Seperti makanan, ya, pakaian. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah
ada contoh-contoh 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa yang membuat kita untuk bertahan hidup? Yaitu yang pertama adalah makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal, kemudian kesehatan. Semua itu adalah yang membuat kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, di mana di dalamnya itu kita memenuhi atau ingin memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang pemeliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Dari semua ini, kita tentunya ingin merasa kasih sayang dan rasa kita ingin diterima. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan. Penguasaan di sini, yang pertama adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lanjut yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan adalah di mana kita ingin merasa bebas. Nah, yang pertama, mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan. Maka dari 5 kebutuhan dasar manusia ini adalah bukan hanya kita ingin bertahan hidup, atau kasih sayang, rasa diterima, atau penguasaan, atau kebebasan, tapi kita juga ingin memiliki rasa kesenangan, seperti senang bermain, senang humor atau bercanda, kemudian antusiasnya kita itu bagaimana, dan tertawa. Nah, itu adalah kelima kebutuhan dasar manusia serta contoh-contoh dan penerapannya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada yang dikatakan dengan hukuman, konsekuensi, dan retribusi. Hukuman itu yang seperti apa? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Biasa kita tidak hukuman itu biasa kita tidak bilang besok ngana mau dihukum, tidak. Tapi ketika dia melakukan kesalahan baru kita menerapkan hukum itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hukuman tersebut. Yang ketiga, bersifat satu arah, kemudian berupa fisik, psikis, hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi di sini dia sifatnya yang pertama terencana, disepakati atau sesuai. Jadi konsekuensi itu misalnya biasa kalau kita bilang sama anak-anak, besok siapa yang tidak buat PR, maka dia harus misalnya tidak bisa istirahat. Nah, itu yang dimaksud dengan konsekuensi. Tapi kalau hukuman tadi, biasa kalau ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR, kita hukum, misalnya lari-lari di lapangan atau tidak berdiri di depan kelas. Itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru memonitor sikap murid selalu. Lanjut yang ketiga, restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses yang kolaborasi.
kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita masuk pada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Dari 5 posisi kontrol ini, di sini ada contoh-contoh penerapannya. Nah, di sini contohnya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini adalah posisi kita sebagai seorang guru. Kalau posisi kita sebagai penghukum, ketika ada anak-anak itu yang tidak memakai atribut lengkap pada satu upacara, maka posisi penghukum di situ hormat bendera selama 1 jam. Itu contohnya ya sebagai hukum ya. Kemudian kalau posisi kita membuat merasa bersalah, kita membuat anak itu dia merasa bersalah apa yang sudah dia perbuat. Kita harus katakan berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Ketika kita bicara seperti itu, maka anak itu dia sudah merasa bersalah. Bukan seperti penghukum tadi, kita hukum, tetapi ini kita bicarakan baik-baik dengan contoh. Berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu. Anak itu akan merasa bersalah. Lanjut, di sini posisi kita sebagai teman. Posisi kita sebagai teman, apa yang harus kita katakan? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kita berbuat seperti itu, kita rangkul anak itu, kita bicarakan baik-baik supaya mereka itu bisa luluh. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau di sini contohnya apa yang harus kita katakan? Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Lanjut yang terakhir, posisi sebagai di sini manajer sebenarnya. Posisi sebagai manajer yang terakhir. Nah, posisi sebagai manajer di situ apa yang harus kita katakan? Apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah contoh-contoh dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu semua, posisi kontrol yang mana yang biasa kita terapkan? Apakah penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, manajer, atau apa tadi? Pemantau. Kalau tidak salah biasa kebanyakan kita sebagai posisi dalam penghukum. Betul tidak? Jadi kita sering gunakan sebagai posisi kita sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menunjukkan ada salah satu video penerapan tentang posisi kontrol.
di sini saya akan menunjukkan contoh atau video dari penerapan posisi 5 posisi kontrol. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada Jadi Bapak tinggi, Ibu, menghati, di sini tadi kita sudah melihat contoh bagaimana itu posisi penghukum dari anak tadi yang terlambat datang ke sekolah. Jadi posisi penghukum itu sifatnya ketika seorang guru itu berbicara kasar, kemudian kita melotot sama anak-anak. Nah, itu kemudian kita juga bisa menunjuk-nunjuk mereka. Nah, itu adalah contoh dari posisi penghukum. Sekarang kita akan melihat contoh dari posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, Itu adalah posisi pembuat merasa bersalah. Berbeda dengan posisi tadi penghukum ya. Kalau pembuat merasa bersalah di sini dikatakan suara cenderung melembut ya. Beda dengan penghukum tadi. Suaranya kita kasar, kemudian tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid sehingga mereka itu merasa bersalah dengan apa yang telah diperbuat. Sekarang kita lanjut pada posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, Ya, di sini berbeda lagi ya, posisi teman itu seperti apa. Suara kita itu ajak anak itu seperti teman, kemudian kita bisa ajak bercanda. Beda dengan posisi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang kita lanjut dengan posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data. Oke, sekarang kita lanjut. Contoh pada posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi Bapak Ibu, itu adalah sedikit video dari contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Nah, jadi tinggal dari kita sendiri. Kita berada pada posisi di mana yang kelima tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Posisi kontrol seperti apa yang biasa Bapak Ibu lakukan? Ya, seperti tadi saya sudah katakan bahwa yang sering kita lakukan itu adalah penghukum. Nanti kita belajar lagi bagaimanakah posisi yang dari kelima yang telah disebutkan tadi. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
ya. Kalau peraturan kelas itu dia masih menggunakan kata negatif. Kata negatif itu seperti apa? Misalnya kalau peraturan kelas itu siapa yang sudah ada peraturan kelasnya di kelas? Ibu Din ya, Ibu Nia. Biasa apa itu peraturan di kelas? Iya. Maksudnya ya datang tepat waktu. Tapi kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu beda ya. Kalau tadi Ibu Din katakan datang tepat waktu itu sudah masuk keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan kelas, contohnya misalnya jangan, pakai kata jangan, kemudian atau tidak, atau dilarang. Jangan menyontek. Ya, jangan menyontek, jangan mengganggu teman. Tetapi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita harus jadikan dengan kata positif. Kira-kira kata positifnya kalau dibilang jangan menyontek itu seperti apa? Kata positifnya. Misalnya anak-anak tidak boleh balik teman punya pelajaran. Tidak boleh itu sama. Tidak boleh sama dia punya mata pelajaran. Iya, maksudnya ada soalnya itu. Misalnya ada soal Alangkah baiknya. Iya. Iya, Alangkah baiknya. Alangkah baiknya tidak Iya. alangkah baiknya. Maksudnya begini, saya kasih Tidak contoh boleh ya. pakai kata jangan. Saya kasih contoh, misalnya peraturan kelas itu ada yang dibilang dengan jangan bermain di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Kata positifnya itu apa kira-kira? Saling menghargai. Kan kalau dalam kelas itu sementara belajar, yang bermain berarti harus saling menghargai. Kalau tadi Ibu Din bilang jangan jangan menyontek, kata positifnya itu kira-kira apa? Belajar mandiri ya. Belajar mandiri. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi kalau kita nanti buat lagi peraturan kelas, apalagi tahun ajaran baru, yang pertama kita buat itu adalah peraturan kelas itu pakai kata jangan. Kita kasih sama anak-anak misalnya kertas. Jadi buat di situ apa peraturan kelas yang harus kamu tulis. Harus semua, guru juga. Kemudian kalau mereka sudah tulis jangan menyontek, jangan mengganggu teman, jangan makan di kelas. Maka setelah kita membuat peraturan kelas, kita simpulkan, kemudian kita jadikan menjadi keyakinan kelas, menjadi kata positif. Kalau peraturan kelas tadi masih kalimat negatif, kalau keyakinan kelas sudah kalimat positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini dia ada beberapa sifat. Yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jangan terlalu panjang-panjang, singkat-singkat saja. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lanjut, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau membuat keyakinan sekolah, maka semua guru-guru, kepala sekolah, kemudian anak-anak juga. Lanjut dengan keyakinan kelas, guru-guru dan juga murid-murid kita yang berada di dalam kelas ini. Ini adalah yang terakhir, adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bisa dilihat? Bisa ya? Bisa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kalau ketika ada anak-anak, misalnya seperti saya kasih contoh Aguero biasa, yang sering membuat kasus. Ini adalah dimana posisi kita sebagai guru, kita harus menelaah satu kasus. Maka apa tindakan yang harus kita perbuat? Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Kita panggil anak itu, kita bicarakan baik-baik. Kemudian contoh dari kata-katanya, misalnya begini: setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan
menstabilkan identitas. Kita cari apa dari masalah yang telah dia perbuat tadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan yang salah, misalnya yang harus kita katakan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu adalah cara kita untuk melakukan validasi tindakan yang salah. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita langsung lanjutkan dengan menanyakan keyakinan, ya. Menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas tadi, lanjut validasi tindakan yang salah. Terakhir kita akan menanyakan keyakinan. Kita tanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kalau biasanya Aguero kasusnya itu mengejek teman. Sementara keyakinan kelas yang ada di kelas itu bukan jangan saling menghargai. Maka ketika kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dia akan menjawab saling menghargai. Maka dia akan merasa bersalah tadi. Kemudian kamu ingin menjadi seperti orang apa? Dan dia akan menjawab, saya ingin menjadi orang yang misalnya apa? Yang mandiri lah. Iya, yang mandiri, kemudian yang bisa disayangi teman. Maka apa yang harus kamu lakukan jika kamu ingin disayangi teman? Jadi seperti itu. Tapi biasa yang kita lakukan, yang pernah kita lakukan dalam program pendidikan guru penggerak ini, kami juga sudah banyak belajar bagaimana caranya menghadapi anak-anak itu. Tapi pada sampai saat ini, walaupun saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, tapi saya sering memarahi anak itu dengan belum bisa mengontrol emosi. Nah, itulah seorang guru. Kemudian segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu mohon kesabarannya, saya akan menunjukkan lagi contoh dari video penerapan segitiga restitusi tadi. Murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada restitusi. Ini adalah contohnya. Yang salah. Kelompok. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain kurang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia di depan teman-teman lain. Validasi tindakan yang Oh salah. begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah, hanya mengutak-utak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengetak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Sini kamu masuk yang menanyakan KPK di keyakinan. kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu.
Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, jadi itu adalah sedikit contoh dari penerapan segitiga restitusi tadi. Sebenarnya kalau bukan waktunya singkat dan saya juga kemarin baru menyiapkan ini, kalau seandainya karena besok adalah terakhir saya akan mengirimkan tugas saya ini. Kalau seandainya masih dalam 1 minggu, saya akan mempersiapkan, kemudian saya juga akan mempraktekkan seperti tadi yang dalam 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi, supaya kita bisa melihat langsung. Saya akan bisa mempraktekkan dengan anak-anak. Jadi Bapak Ibu, semoga dari 5 posisi kontrol tadi, kemudian ini lagi segitiga restitusi, semoga kedepannya kita bisa mengikuti semua tahap-tahap dari yang sudah kita bahas tadi. Kemudian tentang budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Bukan cuma anak-anak yang melakukannya, tetapi kita juga sebagai guru harus bisa melakukan itu. Kita harus menjadi among atau contoh agar anak-anak kita bisa mengikuti apa yang telah kita perbuat. Nah, jadi mungkin sampai di sini saya menyimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sosialisasi pada saat ini bukan sampai di sini saja. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi, dan saya minta maaf untuk waktunya yang sudah bersedia berkenan hadir pada saat ini. Saya ucapkan banyak